Pom Lantamal 12 Pontianak menemukan 2 pucuk senjata api selundupan di kapal penyeberangan. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai evakuasi nelayan yang hilang di laut dengan selamat. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki dan dengan gembira memaksimalkan yang dia terima. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 16 Februari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama hari ini diawali dari Pom Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menemukan 2 pucuk senjata api selundupan di kapal penyeberangan. Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menerima informasi disinyalir adanya indikasi penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh disertir anggota TNI Angkatan Laut dengan menggunakan 1 unit kendaraan minibus di mana saat ini kendaraan tersebut berada di atas kapal KM Dharma Kartika 7 dan akan sandar di dermaga Pelabuhan Dwi Kora, Kota Pontianak. Menerima informasi tersebut, Komandan Pom Lantamal 12 Pontianak, Letkol Laut Polisi Militer Musa Hotmatua Sitorus segera memerintahkan anggota Pomal untuk melaksanakan penyelidikan tentang informasi tersebut yang ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap setiap kendaraan yang ada di atas KM Dharma Kartika 7 tersebut. Pada saat anggota Pomal melaksanakan pemeriksaan terhadap salah satu kendaraan, ditemukan 2 unit senjata api laras panjang dan segera menahan pengendara mobil tersebut. Sementara 2 orang penumpang berusaha untuk melarikan diri, kemudian dikejar oleh anggota Pomal sehingga terjadi perkelahian. Namun dengan sigap serta cekatan penumpang tersebut berhasil dilumpuhkan. Saat ini ketiga orang tersangka dan barang bukti 2 pucuk senjata api laras panjang diamankan di kantor Pom Lantamal 12 Pontianak guna proses lebih lanjut. Kejadian tersebut di atas merupakan simulasi yang dilakukan Pom Lantamal 12 Pontianak dalam rangka latihan pengamanan objek vital sebagai rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Militer Angkatan Laut ke-76 tahun 2022. Waspada Wirapari, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung gelar operasi penegakan dan penertiban. Disiplin adalah nafas prajurit. Dalam rangka menegakkan disiplin prajurit, Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung melaksanakan Pekan Disiplin dengan menggelar Operasi Penegakan dan Penertiban atau Opsgaktib Waspada Wirapari sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dipimpin Danjen Pomal Lanal Bandung, Mayor Laut Polisi Militer Toto Soekarto dalam pelaksanaan Operasi Penegakan dan Ketertiban ini. Dan Pom Lanal Bandung selain menekankan terhadap ketertiban surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor baik dinas maupun pribadi, penggunaan atribut TNI terhadap seluruh prajurit, PNS, dan PHL yang berdinas di Makolanal Bandung, juga menghimbau masyarakat pengguna jalan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. Pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu diserbu anak sekolah dasar. Prajurit siapkan Sea Rider dan Kalsinabang dengan persenjataan lengkap. Anak-anak dari Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Insan Kamil ramai mendatangi markas Komando Lanal Simelu. Kedatangan siswa-siswi ini disambut PJS Palaksana Lanal Simelu, Mayor Laut Elektro Aris Budi Utomo beserta staf dengan suasana akrab dan sangat gembira. Sea Rider dan Kalsinabang berikut persenjataan lengkapnya diturunkan untuk menyambut serbuan anak-anak dari sekolah dasar ini. Kedatangan calon generasi penerus bangsa ini dalam rangka field study untuk mengenal TNI Angkatan Laut lebih dekat. Di akhir kunjungan, anak-anak berkesempatan mencoba mengendarai Sea Rider dan Kalsinabang. Anak-anak sangat antusias mengikuti field study ini dan diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk belajar mengenal kebahagiaan dan kecintaan terhadap Laut Nusantara. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai evakuasi nelayan yang hilang di laut dengan selamat. 2 orang nelayan dari Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan dinyatakan hilang ketika melaut.
Dikabarkan kedua nelayan tersebut menggunakan kapal tradisional berjenis ketinting dan kehabisan bahan bakar saat melaut sehingga kehilangan arah dan perahu mengalami kerusakan. Komandan Lanal Morotai Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo mengetahui kejadian tersebut, memerintahkan prajurit Lanal Morotai bersama tim SAR gabungan untuk segera memberikan pertolongan. Gerak cepat tim SAR membuahkan hasil. Syukurlah kedua nelayan tersebut berhasil ditemukan terombang-ambing di tengah laut dan berusaha bertahan sambil menunggu pertolongan. Kedua korban dinyatakan selamat, kemudian dievakuasi menggunakan kapal Angkatan Laut Wayabula, sedangkan perahu ketinting tarik menuju pelabuhan HMS Lastori Daruba. Kawah Chandra di muka Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, gembleng Menwa Universitas Pattimura. Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa Batalion 1 Universitas Pattimura atau UNPATI tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina di lapangan Markas Komando Lantamal 9 Halong, Baguala, Kota Ambon. Sebanyak 30 calon resimen mahasiswa ini akan digembleng oleh para pelatih di Kawah Chandra di muka Lantamal 9 Ambon. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai 14 Februari 2022 sampai 20 Februari 2022. Acara pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta diklat SAR oleh Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Komandan Lantamal 9 Ambon menyampaikan melalui diklat SAR ini, Lantamal 9 Ambon bersama UNPATI berupaya mewujudkan dan membangun generasi muda yang nasionalis dan cinta tanah air. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan generasi muda kita. Selain hal tersebut, diharapkan adik-adik Menwa ini nantinya mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, mental yang semangat dan pantang menyerah, serta yang tidak kalah pentingnya jiwa cinta bahari, karena 90% lebih wilayah Maluku adalah laut. Dalam rangka memperingati pengabdian 18 tahun kepada masyarakat dan bangsa, Brigade Infanteri 4 Marinir Berdiri Sendiri laksanakan berbagai aksi sosial. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-18, Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri melaksanakan serangkaian kegiatan sosial. Kegiatan dilakukan di seluruh jajaran Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri, yakni di Batalion Infanteri 7, 8, 9, dan 10. Kegiatan tersebut meliputi program bedah rumah prajurit, penanaman 5.018 pohon mangrove untuk menjaga ekosistem laut, renovasi sekolah rakyat PKBM Pesona Pulau Tegal, vaksinasi bagi warga sekitar Kesatrian, donor darah, dan pembagian 2.000 paket sembako. Komandan Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri, Kolonel Marinir Hari Indarto mengatakan, kegiatan rangkaian bakti sosial dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian prajurit kepada bangsa dan masyarakat. Ia berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan program vaksinasi berjalan dengan baik sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam percepatan cakupan vaksinasi nasional. Dan Brigif menekankan kepada seluruh prajurit untuk terus menjalankan tugas dengan penuh loyalitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan penyebaran COVID-19. Seperti yang saya sampaikan tadi, usia 18 itu adalah masa yang tidak pendek, sudah jangka panjang, sudah banyak pengabdian kita yang mengharumkan nama satuan, mana kita sudah banyak menorehkan tinta emas di dalamnya untuk mengharumkan citra ataupun nama baik Brigif 4. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu ikut serta menandatangani pernyataan komitmen pemberantasan pungutan liar di Provinsi Bengkulu. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu Letkol Laut Pelaut Yudi Ardian ikut serta bersama Gubernur Bengkulu, Dr. Harohidin Mersya, melaksanakan penandatanganan pernyataan komitmen pemberantasan pungutan liar di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini serentak diikuti Forum Komunikasi serta Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semara, Kota Bengkulu. Bengkulu sendiri sudah membangun sistem zona integritas pada masing-masing bagian melalui penandatanganan dokumen Fakta Integritas dengan seluruh pejabat dan staf, kewajiban pemenuhan pelaporan keuangan, penerapan disiplin PNS dan kode etik bagi yang melanggar, penerapan kebijakan pelayanan publik dan whistleblowing system, pendidikan dan pembinaan anti korupsi serta pengendalian gratifikasi. Penandatanganan ini sebagai komitmen dan keseriusan Lanal Bengkulu dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dan melayani.
COVID-19 kembali menyerang TNI Angkatan Laut di berbagai jajaran tak gentar perangi musuh yang tak terlihat dengan vaksinasi. 2 tahun lebih umat manusia berperang melawan COVID-19. Menyerah bukanlah pilihan, namun bertahan serta menguasai musuh adalah tindakan yang harus dilakukan. Salah satu upaya mengatasi pandemi COVID-19 adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui vaksinasi. Di Komando Armada 3 Sorong digelar vaksinasi booster yang dipimpin oleh Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah. Vaksinasi tahap ketiga ini dilaksanakan di KRI Teluk Weda 526 yang sedang sandar di Dermaga Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam pelaksanaan vaksinasi booster tersebut, Dinas Kesehatan Koarmada 3 menggunakan jenis vaksin Pfizer dan dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu mekanisme homolog, yaitu pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya, dan mekanisme heterolog, yaitu pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Diharapkan setelah tervaksinasi, imun tubuh lebih kuat dalam menghadapi virus COVID-19. Sementara itu, di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak, tim Satgas Penanggulangan COVID-19 Lantamal 12 Pontianak atas permintaan masyarakat setempat kembali menggelar vaksinasi ketiga bagi masyarakat maritim di Balai Kesehatan Lantamal 12 Pontianak. Sebanyak 100 dosis vaksin ketiga disiapkan oleh tenaga kesehatan, namun tetap melayani masyarakat yang belum divaksin baik dosis 1 maupun dosis 2 untuk membantu masyarakat dalam memerangi pandemi COVID-19. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Soeharto, tak jemu-jemu mengingatkan prajurit untuk mewaspadai titik lemah penularan COVID-19. Jangan lengah karena titik lengah terbesar adalah saat telah melaksanakan tes dan hasilnya negatif. Perlu diingat, hasil tes bersifat real time, jadi hanya berlaku pada detik diperiksa. Hasil negatif tidak menjamin terbebas dari virus, selalu waspada dan tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jeles Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.